Oke, balik lagi di Mobile Gadget Batam. Di depanku ada serial handphone dari produk Samsung ya. Ini ada M12 ya. Udah pasti ini adalah barang lokal ya. Kita bisa cek dan kita bisa tahu dari sini aja antara barang lokal dan barang inter ya. Itu dari kode IMEI RR ini ya. RR ini. RR ini menyatakan bahwasanya kalau RR itu bahwasanya barang lokal, beda dengan RF ya. RF itu barang inter, itu internasional, barang dari Singapura. Kalau ini barang lokal ya. Jadi bebas riset, bebas update, bebas semuanya. Beda dengan barang yang inter. Dia kebanyakan kalau mau buka jaringan itu udah pasti dia pakai sistem root ya. Yang nggak bisa minusnya itu ya nggak bisa cuma di M-bankingnya aja. M-banking sama untuk transaksi dari Dana atau Shopee atau yang lain-lainnya ya, kecuali BCA karena security dari BCA kuat mantap ya. Jadi dia nggak masalah dengan HP root ya. Dengan HP root dia nggak akan problem kan, beda dengan bank-bank lain ya. Oh, HP root terdeteksi bahwasanya HP root itu oh HP orang hacker ini, nah, makanya nggak boleh gitu kan, nggak bisa untuk transaksi di situ karena terdeteksi itu bahwasanya dia udah bebas akses, bedanya di situ aja. Dan masalah sinyal kalau root itu udah pasti permanen. Problemnya cuma satu, nggak boleh reset pabrik. Kalau reset pabrik udah pasti jelas sinyalnya akan hilang, balik ke sinyal awal ya kan. Di situ aja bedanya. Dan untuk sekarang nih pasar M12 untuk di Singapura ya, Singapura di Batam ya. Barang lokal ini masih menyentuh di angka satu ikat ya. Satu ikat itu 1 juta rupiah untuk di seri M12. Biasanya dengan seri M12 ini ya, ini kemampuannya yang paling menonjol itu pasti yang pertama dari kekuatan baterainya. Yang kedua kalau untuk masalah kamera kategori standar ya, seperti biasanya nggak terlalu wow-wow kali ya kan. Untuk kamera depannya juga kalau untuk video call masih kategori jernih ya. Depannya kalau yang punya all shop ya hanya kita bisa posting-posting dengan kategori nilai cukup ya, nggak baik tapi cukup untuk kita bisa jual produk ya kan. Kalau untuk memikat ya pastinya kita pakai Google Pixel atau iPhone ya. Nah, ini kategori cukup. Biasanya seri-seri kentang kayak gini, seri-seri tanggung itu kalau menurut aku tuh masih kategori cukup ya kan. Tapi untuk body semuanya di harga satu ikat di RAM 4/64 itu menurutku worth it banget ya, worth it banget untuk kalau ada yang mau gitu ya, pengen punya handphone murah, budgetnya agak sedikit ini, dan RAM sama spesifikasinya cukup ya, inilah solusinya di handphone ini ya, di M20. Spesifikasinya cukup mumpuni lah kalau untuk kita pakai. Saya sendiri juga pakai di spek-spek yang nggak tinggi-tinggi banget ya. RAM-nya juga cuma RAM 6 sih, cuma 6/64 ya kan. Tapi kalau menurutku udah cukup lah 4/64 untuk kita pakai sehari-hari. Dan terus ibaratnya kita kalau udah pakai sehari-hari dan pakai untuk yang lainnya juga nggak terlalu malu-malu banget lah ya di RAM-RAM 4/64. Kecuali kalau RAM 3 ya. RAM 3 pun tergantung, kalau produk 2023 dia itu nggak lelet ya, masih oke. Untuk yang lain-lainnya tuh masih oke semuanya lah, masih bisa lah kita untuk ibaratnya nggak terlalu ini kali, karena kita kan fokus di dunia sosial media ya, jadi kita nggak terlalu terfokus sekali dengan RAM atau internalnya. Jadi yang penting bisa pakai baterai awetnya. Ini aku rekomendasi di handphone ini ya, handphone yang menurutku ya cukup layak untuk kalangan muda, oke, kalangan tua apalagi karena baterainya juga awet ya. Selain awet juga ini kameranya juga mumpuni nih. Ada hitungannya itu 4 lensa, tapi kegunaan 4 lensa itu fungsi semua saya nggak bisa menilai ya. Tergantung dari ininya aja, apa namanya, pribadi masing-masing. Kalau menurutku semakin banyak kamera itu semakin nggak terlalu berfungsi biasanya kalau menurut aku pribadi. Kecuali mending di satu kamera tapi fungsinya itu mantap, seperti ya Google Pixel di seri 1 sampai 3 XL itu kan. Kalau 4 XL ke atas kan udah ada tambahan kameranya lagi. Jadi nah itulah, biasanya semakin tambah banyak kamera fungsinya juga mungkin sama. Kalau itu pribadiku menilainya. Oke, balik lagi di harga satu ikat ini masih worth it. Kalau ada yang mau ku tinggalkan nomor WA, tinggal telepon aja. VC juga boleh, kirim ke seluruh Indonesia juga bisa ya.
Yang nggak bisa ya kirim ke luar negeri mungkin ya. Indonesia ongkirnya berapa Mas? Ongkirnya cukup 150.000 itu kalau pakai ongkir reguler yang tanpa ini ya, mungkin kalau tanpa apa? Kalau pakai Topet atau Shopee gitu, nah mungkin bisa lah ya. Tapi untuk yang sekarang ini saya belum bisa melayani dari Topet atau untuk dari Shopee ya, hanya sebatas kalau ada yang mau datang ke rumah, kalau nggak ada ya misalkan ya ini kalau yang COD dari aplikasi saya belum bisa terima ya. Oke, informasinya cuma segitu aja. Terima kasih yang untuk dari YouTube yang udah subscribe dan dari Facebook yang udah like, share dan komen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.